Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmayanti Putri, BP 190103-2005, Program Studi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu saya tentang matematika, yaitu penerapan persamaan diferensial orde 2 baik itu homogen dan non-homogen, serta transformasi Laplace pada teknik listrik atau teknik elektro. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini ya. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang penerapan persamaan diferensial orde 2 dan penerapan transformasi Laplace pada teknik listrik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial orde 2. Persamaan diferensial orde 2 memiliki bentuk umum sebagai berikut. Px d kuadrat y per dx kuadrat ditambah Qx dy per dx ditambah Rxy sama dengan Fx, atau Px y double aksen ditambah Qx y aksen ditambah Rxy sama dengan Fx, di mana Px, Qx, Rx, dan Fx adalah fungsi dengan variabel x. Apabila Fx sama dengan 0, maka persamaan diferensial ini dikatakan homogen. Dan sebaliknya, jika Fx tidak sama dengan 0, maka dikatakan sebagai persamaan diferensial linear tidak homogen orde 2. Selanjutnya, kita masuk ke penerapan persamaan diferensial homogen orde 2. Di sini saya memakai rangkaian LC seperti pada gambar. Rangkaian LC seri dengan sumber baterai E-volt dengan hukum Kirchhoff didapatkan model persamaan sebagai berikut. VL ditambah VC sama dengan E, di mana VL adalah tegangan pada induktor L, yaitu L dI per dt, sedangkan VC adalah tegangan pada kapasitor C, yaitu 1 per C integral I dt, sehingga persamaannya menjadi L dI per dt ditambah 1 per C integral I dt sama dengan E. Untuk menghilangkan integral, maka persamaan kita diferensialkan seperti berikut. L d per dt dikali dI per dt ditambah 1 per C integral d per dt dikali I dt sama dengan d per dt E. Sehingga persamaan menjadi L d kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per C dikali I sama dengan d per dt E. Jika sumber baterai E sama dengan 0, maka persamaan menjadi sebagai berikut. L d kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per C dikali I sama dengan 0. Atau bisa juga kita bagi sesama L dan mendapatkan persamaan sebagai berikut. D kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per C dikali L dikali I sama dengan 0. Dari persamaan tersebut didapatkan beberapa penyelesaian. Yang pertama, kita ubah dalam bentuk persamaan karakteristik, yaitu R kuadrat ditambah 1 per CL dikali I sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akar persamaannya. Didapatkan R1 dan R2-nya, yaitu plus minus I akar 1 per CL. Dengan hasil penyelesaiannya, Y sama dengan C1E berpangkat alfa ditambah beta X ditambah C2E berpangkat alfa dikurang I beta X, atau A dikali E berpangkat alfa X cos beta X ditambah B dikali E berpangkat alfa X sin beta X. Dengan C1, C2, A, dan B adalah konstan, maka hasil penyelesaiannya berupa YT sama dengan A cos akar 1 per CLT
ditambah B sin akar 1 per CLT. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan kuat arus I rangkaian LC jika L sama dengan 50 Henry, C sama dengan 0,005 Farad, dan E sama dengan 0 volt. Maka kita masukkan nilai yang diketahui pada soal ke persamaan. Didapatkan D kuadrat I per DT kuadrat ditambah 1 per 0,005 dikali 50 dikali I sama dengan 0. D kuadrat I per DT kuadrat ditambah 4I sama dengan 0. Didapatkan akar-akar persamaannya, yaitu R1 dan R2 adalah plus minus I2. Sehingga didapatkan hasil penyelesaiannya, IT adalah A cos 2T ditambah B sin 2T. Contoh yang kedua, tentukan arus I sebagai fungsi waktu T dalam rangkaian LLC seri jika R sama dengan 20 ohm, L sama dengan 2 Henry, C sama dengan 0,02 Farad, dan E sama dengan 0 volt. Maka kita menggunakan persamaan hukum Kirchhoff. VL ditambah VR ditambah VC sama dengan 0. Lalu L DI per DT ditambah R kali I ditambah 1 per C integral I DT sama dengan 0. Lalu kita diferensialkan L D per DT dikali DI per DT ditambah R D per DTI ditambah 1 per C integral D per DTI DT sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi L D kuadrat I per DT kuadrat ditambah R DI per DT ditambah 1 per C dikali I sama dengan 0. Lalu kita masukkan nilai dari masing-masingnya. Sehingga menjadi 2D kuadrat I per DT kuadrat ditambah 20 DI per DT ditambah 1 per 0,02 I sama dengan 0. Dan dari persamaan tersebut semuanya kita bagi 2. Lalu D kuadrat I per DT kuadrat ditambah 10 DI per DT ditambah 25I sama dengan 0. Kita ubah dalam bentuk persamaan karakteristik, yaitu R kuadrat ditambah 10R ditambah 25 sama dengan 0. Didapatkan akar-akar persamaannya, yaitu R1, R2 sama dengan min 5 atau akar kembar. Didapatkan hasil penyelesaian berupa IT sama dengan C1E berpangkat min 5T ditambah C2 kali X dikali E berpangkat min 5T. Kenapa hasil penyelesaiannya dalam bentuk itu? Karena didapatkan hasil dari akar-akar persamaannya berupa akar kembar. Selanjutnya, yaitu persamaan diferensial non-homogen orde 2. Persamaan diferensial non-homogen memiliki persamaan yang sama dengan persamaan diferensial homogen. Yang membedakannya hanya pada nilai E-nya, yaitu nilai E-nya tidak sama dengan 0 atau Fx tidak sama dengan 0, dengan persamaan sebagai berikut. Untuk rangkaian LC, persamaannya berupa L D kuadrat I per DT kuadrat ditambah 1 per C dikali I sama dengan D per DT dikali E. Untuk rangkaian RLC, L D kuadrat I per DT kuadrat ditambah R DI per DT ditambah 1 per C dikali I sama dengan E. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan solusi I rangkaian LC jika L sama dengan 50 Henry,
C sama dengan 0,005 farad, dan E sama dengan 250 volt, arus I0 sama dengan 0, dan muatan Q0 sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan atau ke rumus. D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah 1 per CL Q sama dengan E per L. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang diketahui pada soal ke dalam rumus. D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah 1 per 0,005 kali 50 Q sama dengan 250 per 50. Didapatkan D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah 4Q sama dengan 5. Yang pertama kita lakukan dengan penyelesaian homogen. D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah 4Q sama dengan 0. Lalu kita ubah ke persamaan karakteristik, yaitu R kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Didapatkan akar-akar persamaannya, yaitu R1, R2 sama dengan plus minus I2. Sehingga muatan pada penyelesaian homogen, yaitu A cos 2T ditambah B sin 2T. Yang kedua, kita lakukan dengan penyelesaian non-homogen. Misalkan muatan pada non-homogen sebagai K. D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah 4Q sama dengan 5. 0 ditambah 4K sama dengan 5. Dan didapatkan nilai K sebesar 1,25. Sehingga muatan keseluruhannya yaitu muatan pada penyelesaian non-homogen ditambah muatan pada penyelesaian homogen. 1,25 ditambah A cos 2T ditambah B sin 2T. Substitusikan nilai awal ke persamaannya, yaitu pada soal ada Q0 sama dengan 0. 1,25 ditambah A cos 0 ditambah B sin 0. Maka didapatkan nilai A sebesar min 1,25. Sehingga I merupakan turunan dari muatan, yaitu min 2A sin 2T ditambah 2B cos 2T. Dan pada soal juga terdapat I0 sama dengan 0. Sehingga min 2A sin 0 ditambah 2B cos 0, maka didapatkan B sama dengan 0. Jadi persamaan muatannya yaitu 1,25 dikurang 1,25 cos 2T, dan I-nya merupakan turunan dari muatan yaitu 2,5 sin 2T. Selanjutnya contoh soal kedua, tentukan muatan Q sebagai fungsi waktu T dalam rangkaian RLC seri jika R sama dengan 16 ohm, L sama dengan 0,02 Henry, C sama dengan 0,0002 farad, dan E sama dengan 12 volt. Kita masukkan persamaannya, yaitu L D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah R dQ per DT ditambah 1 per CQ sama dengan 12. Kita masukkan nilai yang diketahui pada soal ke persamaannya. 0,02 D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah 16 dQ per DT ditambah 1 per 0,002 Q sama dengan 12. Lalu semua persamaan itu kita bagi 0,02. Selanjutnya kita lakukan dengan penyelesaian homogen. Kita rubah dalam persamaan karakteristik. R kuadrat ditambah 800R ditambah 250.000 sama dengan 0. Sehingga R1, R2 adalah min 400 plus minus 300I. Sehingga muatan pada penyelesaian homogen yaitu E berpangkat min 400T dikali C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T. Yang kedua yaitu melakukan dengan penyelesaian non-homogen, di mana kita seperti biasa memisalkannya, yaitu D kuadrat QK per DT kuadrat ditambah 800 DQK per DT ditambah
250.000 Kika sama dengan 600, sehingga didapatkan Kika sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 3. Dan hasil dari muatan akhirnya yaitu muatan pada penyelesaian homogen ditambah pada muatan penyelesaian non-homogen, sehingga didapatkan 2,4 dikali 10 pangkat min 3 ditambah E pangkat min 400T dikali C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T. Selanjutnya, kita masuk ke materi transformasi Laplace. Adapun transformasi elemen-elemen rangkaian listrik ke dalam domain S didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ada resistor dengan persamaannya VRS sama dengan R kali IS. Yang kedua ada kapasitor dengan persamaannya VCS sama dengan 1/SC dikali IS. Yang ketiga ada induktor dengan persamaannya VLS sama dengan L dikali SIS dikurang I0. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan besar arus yang mengalir dalam rangkaian berikut ini jika saklar ditutup pada saat T sama dengan 0. Di sini kita menggunakan hukum Kirchhoff yaitu VL ditambah VC ditambah VR dikurang VT sama dengan 0. Lalu kita masukkan nilai yang terdapat pada soal ke persamaan atau rumusnya. Lalu kita transformasikan sehingga didapatkan IS dikali 0,1 S ditambah 5 ditambah 1/20 dikali 10 pangkat min 6 S sama dengan 2/S dikurang 0,1 I0. Saklar baru dinyalakan sehingga pada saat awal belum ada arus yang mengalir atau I0 sama dengan 0. Jadi IS sama dengan 2/S dikali 0,1 S ditambah 5 ditambah 5 kali 10 pangkat 4/S. Pada penyebutnya kita sama-sama kalikan dengan S. Sehingga didapatkan 2/0,1 S kuadrat ditambah 5S ditambah 5 kali 10 pangkat 4. Lalu kita keluarkan 0,1-nya, sehingga 2/0,1 dikali S kuadrat ditambah 50S ditambah 5 kali 10 pangkat 5. Lalu kita faktorkan sehingga menjadi 20/S kuadrat ditambah 50S ditambah 25 kuadrat ditambah 5 kali 10 pangkat 5 dikurang 25 kuadrat. Dan 20/S ditambah 25 dikuadratkan ditambah 499.375. Lalu kita kalikan dengan akar sekawan sehingga didapatkan 20/706,7 dikali 706,7/S ditambah 25 dikuadratkan ditambah 706,7 dikuadratkan. Diperoleh IT sama dengan inverse transformasi Laplace dari IS, yaitu inverse transformasi Laplace dari 0,0283 dikali 706,7/S ditambah 25 dikuadratkan ditambah 706,7 dikuadratkan. Lalu didapatkanlah hasilnya 0,0283 dikali E berpangkat min 25T sin 706,7T. Sekian dulu materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.